Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihatud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fi darain amin ila angal wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar yang mana beliau mengikuti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkata, kunna na'udhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengulang-ulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid, dalam satu majlis, mi'ata marratin, 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah pernah baca di satu majelis bersama para sahabat, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar membaca 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kita masih pembahasan tentang masalah istighfar, yang mana Rasulullah tidak punya dosa. Rasulullah maksum. Kalau wali masih mahfud. Ini nabi itu maksum. Maksum ini mau maksiat tidak bisa. Lain dengan kita, ya. Jangan nyoba-coba, ya. Jangan coba-coba. Nabi itu mau maksiat tidak bisa, baik sebelum atau sesudah diangkat jadi rasul. Pernah ceritanya di Ibnu Hisham saya baca, Rasulullah SAW waktu masih jadi pengembala kambing di Mekah, itu beliau itu pernah musim panas, karena biasa orang Arab itu kalau musim panas ngembala kambingnya malam, kalau siang tidak kemana-mana karena panas yang luar biasa. Jadi ngembala kambing malam. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengembala kambing bersama teman-temannya di satu lembah. Sampai di situ ternyata di sebelah lembah itu ada pernikahan yang mengadakan tari-tarian dan joget-jogetan. Kalau zaman sekarang ya nanggap orkes begitu ya. Iya, hah? Iya. Apa lesehan? Lesehan. Lesehan. Iya sudah, itu sudah ya. Nanggap orkes lah kalau sekarang. Jadi Rasulullah ada di atas bukit. Di bawah bukit ada satu kampung ngadakan orkesan. Kalau zaman sekarang lah, kurang lebihnya seperti itu. Rasulullah bilang sama temannya, kamu tunggu sini ya, saya titip kambing, saya mau ngeliat orkes di bawah. Turun Rasulullah dari bukit, sampai tengah bukit, belum sampai tengah-tengah bukit, Rasulullah diberi rasa ngantuk luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertidur di tengah bukit. Tidak sampai hadir orkesan, akhirnya tertidur, terbangun sudah subuh, orkesannya sudah bujur, sudah tidak ada. Ini Rasulullah mau hadir apa tari-tarian, joget-jogetan, tidak bisa. Kalau sampean dengar orkes, jangan coba-coba mau hadir ya. Oh di sana ada orkesan, oh iya saya hadir. Nanti tengah jalan tidur, oh tidak bisa. Tetap sampai hadir sampean, tetap sampean hadir di orkesan itu. Ini khusus untuk Rasulullah. Rasulullah saja seperti itu. Kalau anak cucunya enggak, Habib saya mau hadir orkesan, oh depak Pak, bukan tengah jalan terus tedung, enggak kira depak. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu. Jadi belum maksiat, di tengah jalan digagalkan maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul maksum, enggak bisa maksiat. Tidak akan pernah bisa Rasul itu maksiat. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali mahfud, dia terjaga.
Karena belajar menjaga, akhirnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi, maksum. Semua nabi itu maksum. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi yang berdosa. Kalau cuma salah, manusiawi. Nabi Adam makan buah khuldi, salah, bukan dosa loh ya. Nabi Adam tuh makan buah khuldi salah. Karena pada waktu itu Raqib Atid belum aktif. Belum aktif itu. Belum ada catatannya. Jadi Nabi Adam itu salah, bukan berdosa. Kalau salah manusiawi. Rasulullah pernah salah, pernah. Gimana? Pada waktu itu pernah musim kurma. Orang-orang kan kurma itu kan dikawinkan, kayak salak gitu, Pak. Ya, kayak salak dikawinkan. Kurma itu dikawinkan. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa digitukan? Kata Rasulullah, ya dikawinkan ya Rasulullah, karena orang Mekah itu tidak biasa nanam kurma. Yang biasa nanam kurma itu orang Madinah. Yang ahli nanam kurma itu orang Madinah. Nah, Rasulullah pindah Madinah, kebanyakan Ansor itu petani. Kalau Muhajirin itu pedagang, kalau Ansor kebanyakan petani. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kok dikawinkan begitu? Ya supaya berbuah ya Rasulullah. Ya sudah, biarkan saja. Biar dia kan berbuah sendiri nanti, kata Rasulullah. Ternyata tahun depan betul berbuah, tapi buahnya kecil-kecil. Loh, kata Rasulullah, loh kok buahnya kecil-kecil? Kata Rasulullah, iya, karena antum bilang tidak usah dikawinkan, ya kami tidak kawinkan. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalian lebih berpengalaman soal itu dibanding saya. Ini Rasul saja bisa salah dalam hal pertanian, apa dan lain sebagainya. Tapi kalau dosa, Rasul tidak pernah berdosa. Tidak bisa dosa. Rasulullah itu tidak pernah bermaksiat. Ini sudah tidak punya dosa, bacanya tiap hari 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bayangkan, tidak punya dosa. Lu masa kita yang pabriknya dosa tidak baca? Lu ya apa? Lu kita ini kan pabriknya dosa. Apalagi zaman sekarang di Indonesia. Oh Masya Allah, keluar ngeng maksiat sudah. Nah, di jalan sudah maksiat banyak. Yang tidak pakai kerudung ya dan lain sebagainya, banyak maksiat. Belum masih maksiatnya hati, kelihatan orang begini keretak, orang begini keretak. Belum maksiatnya hati, belum maksiatnya mata. Makanya banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika rahimakallah, maka wajibkan atas kalian semua, dianjurkan atas kalian wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah, biikthar min hadzal dzikir mubarak, dengan memperbanyak zikir barokah ini, alladzi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadhil manzilah, yang ini datangnya zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaghana, telah sampai kepada kami sebuah kisah, annal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ru'iya ba'da mautihi fil manam. Sayyidina Imam Hambali itu setelah meninggal ada yang mimpi beliau itu mengucapkan kepada yang mimpi, anallaha nafahu kafiron bi kalimatin sami'aha min Sufyan ats-Tsauri. Allah memberikan manfaat yang besar sekali kepada sebuah kalimat yang didengar dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Apa kalimatnya? Allahumma rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in wa ighfirli li kulli syai' wala tas'alni an kulli syai'. Ini doa, Pak. Doa ini ada di macam-macam. Kalau sampean ahli thariqah, mau thariqah ini, thariqah itu, pasti di setiap thariqah itu ada doa ini. Rabbighfirli, Rabbi Allahumma ya Rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wala tas'alni an kulli syai'. Ini kalau di Thariqah Ba'alawi, ini di Wirdul Kabir ada, punya Syekh Abu Bakar bin Salim. Wala tas'alni an kulli syai'. Ya Allah, maafkan saya, jangan tanya apapun kepada saya. Wah, ini kan enak ini. Ya, kan enak. Wala tas'alni an kulli syai'. Jangan saya ini ditanya perkara apapun. Jadi ngadep sama Allah, oh, hadun, masuk. Kan enak begini nih. Hah? Kan enak ya. Kalau bawa pulpen sama buku enak ini, dicatat ini.
Allahumma ya rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir liya kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai'. Berapa kali Beb? Mau 1000 kali tidak apa-apa, karena ini bentuk salah satu istighfar. Begitu juga fa'alaika bil ikthar min hadil kalimat mubarak, yang minal ma'thur anna man istaghfara kulla yaumin, barang siapa juga orang yang meminta ampun setiap hari, bagil mu'minin wal mu'minat sab'an wa 'ishrina marrah, 27 kali. Barang siapa yang baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali setiap hari, shara min ibadil ladzina bihum yurhamul khalqu, dia akan menjadi seorang hamba yang disayangi oleh makhluk semua. Yumtaruna wa yurzaquna, diberi rahmat, dihujani rahmat, diberi rezeki yang banyak. Wahadi sifatul abdal, ini adalah sifatnya wali abdal. Wali abdal itu minimal 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat min rijalillah wa ibadihi salihin, daripada rijal ini wali min auliyaillah. Itu penjelasan tentang masalah istighfar. Manusia ini butuh banyak istighfar, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini, zaman dulu saja dianjurkan istighfar, apalagi zaman sekarang dianjurkannya baca istighfar banyak-banyak, karena maksiat lebih banyak zaman sekarang. Kita ini sudah berada di zaman fitnahnya Dajjal. Dajjalnya masih belum keluar, tapi fitnahnya sudah merata. Tidak ada satu desa, satu kampung kecuali sudah masuk fitnahnya Dajjal. Zaman sekarang ini kita sudah berada di dalam fitnahnya Dajjal. Baru fitnahnya ini, belum Dajjalnya. Serinya belum keluar, belum lakonnya itu belum keluar, baru fitnahnya. Lalu bagaimana kalau Dajjalnya yang keluar? Bayangkan, kata Rasulullah, kalau Dajjal keluar yang paling banyak ikut orang perempuan, paling banyak ikut. Tidak usah Dajjalnya, fitnahnya saja itu banyak orang perempuan. Lihat, termasuk apa itu Korea itu, band-band Korea, nah, K-pop, ya kan paling banyak yang sedang orang perempuan. Itu baru fitnahnya Dajjal, belum Dajjalnya itu, belum Dajjalnya, itu baru fitnahnya. Kalau Dajjalnya yang keluar, bayangkan, ada orang sakit jantung, kena kanker, kena jantung, datang Dajjal. Kenapa? Saya sakit Tuhan. Diusap sama Dajjal, hilang kankernya, hilang penyakit ginjalnya, sehat jantungnya. Mau dah ikut Dajjal sampean? Hah? Mau berdukun sakti banyak tamu ya? Iya. Lawang kayak apa? Sekelas siapa itu Probolinggo itu? Kanjeng Dimas, banyak yang ikut. Itu belum Dajjal loh itu ya. Belum Dajjal. Terus gimana kalau Dajjalnya yang keluar? Na'udzubillah. Kita ini sudah berada di zaman fitnahnya Dajjal. Hati-hati, jaga perempuan-perempuan kalian, jangan sampai kena fitnahnya Dajjal. Bagaimana perempuan kalau sudah kena fitnahnya Dajjal, kelas. Makanya sampai ada satu perkataan, saya lupa siapa yang ngomong, cuma perkataan ini bagus. Perempuan kalau sudah biasa bebas, maka nasihat sekecil apapun akan terasa menyakitkan bagi perempuan tersebut. Lihat perempuan-perempuan yang bebas, mandok menyetir TV, ya, pak sepeda, tir TV, tir mobil, TV, tidak usah bareng suaminya, kemana-mana bisa sendiri. Perempuan kayak yang terlalu bebas kayak gini, ini kalau dikasih nasihat sedikit saja, itu sudah rasanya seperti ditusuk pedang, tertusuk duri, sakitnya luar biasa.
Kenapa? Anti nasihat. Lihat perempuan-perempuan yang bebas. Hah? Karena kan banyak. Ya tidak dilarang perempuan nyetir naik sepeda, tidak dilarang. Cuma kalau sudah terlalu bebas, karena itu memang tujuannya Dajjal. Tujuan daripada fitnahnya Dajjal di akhir zaman ini adalah membebaskan perempuan. Perempuan kalau sudah terlalu bebas, sudah rusak. Makanya kalau mau ngerusak gampang, rusak perempuannya dulu, rusak semuanya. Oh iya, kalau sudah perempuannya rusak, orang laki rusak. Kenapa? Setan tahu kelemahannya orang laki itu perempuan. Tidak ada lagi. Laki kalau sudah bisa keluar dari fitnahnya perempuan, wah ini laki-laki hebat. Laki-laki hebat, Pak. Sekelas Nabi. Kalau sudah bisa keluar dari fitnahnya perempuan. Makanya tidak boleh, bahkan diharamkan laki-laki dan perempuan uzlah, yakni berduaan di dalam kamar gitu ya. Tidak boleh, karena pasti tak mampu sudah. Tidak bakal mampu. Ini bukan Zuret sini, bukan wali min auliyaillah dari Bani Israel namanya Zuret. Iya. Ada dia sedang iktikaf di musolanya, lagi zikir, ada perempuan masuk ke dalam musolanya, dibuka semua bajunya. Ya karena ini wali min auliyaillah. Bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak mau nolak wali. Kalau wali murid macam-macam. Jangan macam-macam. Iya. Laki-laki itu tidak akan pernah bisa kalah kecuali dengan perempuan. Tidak akan pernah bisa kalah. Setan tahu. Buktinya apa, Beb? Nabi Adam sama Siti Hawa dulu waktu makan buah khuldi. Yang digoda Nabi Adam, tidak mau Nabi Adam. Akhirnya setan pergi ke Siti Hawa. Siti Hawa yang digoda. Begitu Siti Hawa tergoda, kena Siti Hawanya, Siti Hawa goda Nabi Adam. Nabi Adam digoda sama Siti Hawa, auleng, Pak. Tidak ada sudah. Kata setan, oh kelemahannya di sini Nabi Adam ini. Iya, kelemahannya di orang perempuan. Laki-laki itu paling lemah kepada perempuan. Oleh ring Madura ini, iya. Oh, Shakira ketemu Marlena, kerok lah. Tidak bisa sudah, tidak bisa. Sampai ceritanya kan Shakira tidak ada yang mengalahkan. Yang bisa megang kupingnya Shakira cuma Marlena. Tidak ada lagi sudah. Makanya hati-hati ya, jaga anak perempuannya, jaga istrinya dari fitnahnya Dajjal. Dajjal tuh begitu, mengiming-imingkan kebebasan, mengiming-imingkan bahwa kenikmatan surgawi duniawiyah. Padahal surganya Dajjal adalah neraka. Makanya banyak perempuan kurang ajar kepada suaminya zaman sekarang. Berani ngelama sama suaminya karena sudah kena fitnahnya Dajjal. Kalau sudah kena fitnahnya Dajjal, oh berani sama suaminya. Oh udah kena diperintah. Makanya bahaya. Naudzubillah min dalik. Jangan sampai wanita-wanita kita terkena fitnahnya Dajjal. Berbanyak istighfar. Kita hidup di fitnahnya Dajjal. Kita hidup di zaman fitnahnya Dajjal. Berbanyak istighfar, memperkuat hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Adalah qonna astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya kalau dangdutan melolo tarik-marir ya. Astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Kelanjutannya pembahasan tentang masalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan salawat ini akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.